Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi Pak. Baik, semoga semua sehat walafiat. Kuliah pagi ini karena minggu depan sudah UTS ya. Walaupun belum semuanya datang, tapi kita udah telat. Kita mulai saja ya. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan dua topik terakhir, interpolasi Lagrange dan spline. Walaupun spline-nya hanya bisa dibahas spline linear dan kuadrat. Nanti yang lebih fleksibel itu spline kubik ya. Kita akan bahas nanti. Tidak ada waktunya untuk membahas yang kubik, padahal penting sekali sebenarnya. Tapi minimal logikanya, filosofinya kita akan pelajari, jadi mudah untuk lebih lanjut pelajarinya. Baik, di bagian akhir kuliah yang minggu lalu sedikit masuk ke persoalan Lagrange ya. Kita akan sedikit review sebentar. Kita akan masuk ke interpolasi Lagrange. Lagrange. Ini cukup panjang penurunan formulanya. Saya akan ringkas saja, tapi jika perlu kita bisa kejar turunannya. Baik, persamaan linear biasanya begini, F1x A0 plus A1x ya. Ini penggunaan angka 1 di sini nanti agak berbeda kalau di interpolasi spline ya. Tapi ini buat Lagrange dan Newton menggunakan ini. Jadi indeks 1 di bawah di fungsinya itu menunjukkan linear gitu. F2x berarti dia interpolasi persamaan kuadratik A1x plus A2x kuadrat. Ini polinomialnya. F3x A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3 x pangkat 3 dan seterusnya. Ini ya penting tahapan berpikir kita karena supaya kita tidak banyak mengingat tapi memahami konsep dulu. Nah kemudian dari sini kita mengolah kemarin ke interpolasi polinomial Newton ya. Interpolasi polinomial Newton. Ya, tentu teknik interpolasi tidak hanya polinomial, ada juga metode yang lain, tapi ini yang kita gunakan yang paling mudah, polinomial. Ini persamaan yang sama diubah menjadi F1x, seperti yang sudah saya terangkan minggu lalu. Jadi B0 plus B1 x min x0. Jadi metode numerik ini yang persilakan menghafal polanya gitu. Jadi tidak menghafal rumus tapi menghafal polanya dulu. F2x karena menghafal rumus akan sangat kebanyakan gitu. B0, jadi kalau udah begini berarti ini linear ya gitu. Tapi kalau kuadratik sesuai dengan indeks bawahnya, jadi B1 x min x0 tambah koefisien kedua nih, kuadratik. Bentuknya x min x0 x min x1.
Dia lebih baik dihafal polanya dibanding UTS misalkan dengan ada kopian begitu ya. Kalau nggak hafal polanya akan kerepotan, bolak-balik lihat rumus ke kertas jawaban, akan buang-buang waktu. Kemudian F3X ini sama, ini B0, ini B1, ini X min X0, ini B2 X min X0, kan kuadrat X min X1 plus ini kuadratiknya di X min X0, X min X1, X min X2 gitu. Karena kan ingat bahwa ini terkait dengan polinomial pangkat 1 terkait dengan 2 titik data ya, pangkat 1 polinomialnya. Kalau datanya ada 3 berkaitan dengan polinomial order 2 atau di bawahnya. Polinomial order 3 ini terkait dengan 3 titik data. Nah, dalam persoalan interpolasi terutama Newton dan Lagrange, kita berkaitan dengan 3 data, X0, X1, misalkan X2 begitu. Jadi ini keunggulannya ya, ini tidak perlu harus tahapannya sama, selang absisnya sama, dia tidak perlu. Jadi boleh ini berjaraknya beda-beda nih, spasinya boleh beda-beda. Ini adalah Fx0, Fx0, dan seterusnya ya, sama ini sama. Pasangan data. Ini masih satu dimensi. Nah, kemudian kita akan masuk ke Lagrange ya. Jadi ingat bahwa Lagrange itu adalah reformulasi dari Newton. Gitu. Nah, di sini B0 adalah Fx0, jadi terkait dengan data yang pertama ini ya, Fx0. Kemudian B1 dengan ini F, ini yang khas dari Newton, 1 berarti ini X1, X0. Dengan Fx1 dikurangi Fx0, kita kenal di formula kalkulus ya seperti ini, X1 min X0. Kemudian B2 F ini 1 ini X2 X1 X0. Oke. Ini formulanya, jadi yang ujung ke ujung ini adalah pasti X2 dikurangi X0. Ini X1 kurang X0 pembaginya. Nah, di atasnya adalah ini kurangi ini. F X2 X1 kurangi F X1 min X0. Gitu. Sudah minggu lalu, dan kita lihat bahwa yang ini adalah tidak lain dari B1. Oke. Ini dan seterusnya sudah saya tulis skemanya ke bawah sampai B berapapun ya. Baik, kemudian contoh ya, kita akan coba ubah, transformasikan ke Lagrange. Saya sudah berusaha melalui. Saya coba ulang dikit. Fx sama dengan B0 plus B1 X min X0. Okay. Kemudian diubah menjadi F1X sama dengan X min X1, ini X0 min X1, Fx0 ditambah X min X0 per X1 min X0 kali Fx1.
Ini sudah minggu lalu diturunkannya dengan membuka B0 dan B1 ya, dimasukkan ya. Jadi B0-nya masukkan ini, dan juga B1-nya. Gitu. Baik, jadi kita lihat bahwa di sini, nah itu ya, harus melihat polanya. Ini X0, ini Fx0, X1, Fx1 gitu. Dan ini berarti perkalian antara nilai fungsi X0 dengan ini. Nilai fungsi F1 dengan ini. Oke. Jadi kan datanya begini tadi. Di sini ada X0, X1. Di sini ada Fx0. Di sini ada Fx1 ya gitu. Jadi ini adalah nilai fungsinya. Yang bagian ini dan bagian ini. Kemudian jadi di sini ada rentang pembaginya. X0 min X1, ini X2 min X0. Kita lihat untuk orde kedua. Ini orde 1. Orde 1. Kalau orde 2. Berarti dari F2X plus F2X sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1. Nah, diubah menjadi dalam reformulasi Lagrange menjadi F2X sama dengan, jadi melihat pola ini ya. Karena kalau lihat rumusnya nanti belum biasa kita menggunakan perkalian begini. Kita baru menggunakannya yang somasi. F2X berarti ini begini. Jadi pertama kita berpikirnya ini pasti bagian Fx0 ya. Ditambah bagian Fx1 ditambah bagian Fx2 karena ini 3 buah titik 1, 2, 3 ya. X0, X1, X2 okay? Jadi ini dulu kelihatan nilai fungsinya dulu. Nah, baru di sini karena F2 ada pembagian 2 kali. Pembagian ada perkalian 2. Perkalian 2 jarak, ini kan jarak sebenarnya. Fx0 berarti di sini pasti X0. X0, F1 ini X1. Fx2 berarti X2. Gitu. Nah, sekarang perhatikan bahwa datanya kan 3. X0, X1, X2. Nah, pasti ini pengurangan di bawahnya itu. Kan difference. Apa yang nggak ada di sini? X1. Ini X2. Ini tidak boleh X0 min X0 kan, jadi pembagian 0 tidak boleh ya. Kan terdefinisi gitu. Jika X1 terkait dengan yang kedua, berarti di sini X1 min yang nggak ada apa? X0. Yang tidak ada X2. Karena X1 tidak boleh ya. X2 yang selain X2 adalah X0, ini X1. Ini boleh kita tukar ya, boleh ya. Tapi kan kita harus membaca pola ya. Mengapa pola? Di atasnya adalah X0-nya ganti X,
terkait dengan nilai yang dicari, nilai fungsinya. X min X1 ini X min X2. Mengikuti yang bawah. Ini X0, ini X2. Ini X0, ini X1. Nah, ininya di atasnya jadi X variabel yang mau dicari. Oke. Begitu polanya. Jadi kalau misalkan dia F2 berarti ada 2 kali perkalian. Ini. Nah, walaupun nampak lebih kompleks, tapi lebih memudahkan dalam komputasi begitu, kan tidak ada storage dibandingkan dengan yang Newton. Baik, kita terus ke. Nah, ini kita akan tuliskan lebih ringkas. Ini menjadi suku ini menjadi kita namanya sebagai L karena dia X0 di bawah ya, L0X. Yang ini sebagai L1X. Ini sebagai L2X. Oke. Nah, kita harus tuliskan ulang F2X seperti apa. F2X menjadi L0X Fx0 ditambah L1X Fx1 ditambah L2X Fx2. Gitu. Dengan L0, L1, L2 seperti ini ya. Oke. Jadi L0-nya ada, L1X-nya ada, dan L2X juga ada tadi. Nah, secara umum ditulis sebagai berikut. Jadi Fnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N Lix Fxi. Nah, dengan Lix adalah I dari J sama dengan 0 sampai N, di mana J tidak boleh sama dengan I, tidak boleh sama dengan ini. Kemudian X min Xj, ini Xi min Xj. Dan catatan tidak boleh I sama dengan J ya. Nanti pembagian 0. Nah, ini yang mungkin baru dikenal ya. Kalau ini adalah penjumlahan, ini adalah perkalian. Jadi perkalian antar ini. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan kita ingin menghitung tadi F2 sudah ya, orde 3 misalkan. Orde 3. Ingat, kalau polinom orde 3 berarti ada 4 data ya. Terkait dengan 4 data atau titik data di ruang 2 dimensi ya, fungsi. Nah, berarti F3X sama dengan ininya sampai 3. Dari 0 sampai
3. Karena ada 4 data. Jadi LIX, FXI. Jadi ini adalah L0X. Ini sekalian melihat, kalian sekalian belajar ya, menghafal ya. Sudah nggak ada waktu lagi. Ya, anggap sedang baca textbook lah. FX0, kemudian LIX, L1X sama dengan kali FX1 tambah L2X kali FX2 tambah L3X kali FX3. Ingat, data pertama, data kedua, data ketiga, dan keempat ya. Nah, sekarang bagaimana L0X? Karena ada faktor pengalinya di sini. Nah, karena ini adalah petik data, berarti ini di sini. I-nya dari I dari 1 sampai N ya. N-nya ada berapa? N-nya ada 4 gitu ya. Kita lihat N-nya 4. N-nya ada 3. Ini kan datanya N plus 1 ya. Jika datanya ada N plus 1 data, maka ada polinomial order N gitu. Jadi ini dari 0 sampai 3. Jadi kita lihat L0-nya. L0X, latihan menguraikannya, L0X sama dengan perkalian P X min XJ X0 min XJ. Ketika ini ininya 0, berarti ini depannya 0. Sini. Oke. Nah, berarti kita mulai dari sampai 3. Kita mulai dari J-nya ya. J-nya tidak boleh sama dengan 0 ya di sini. Berarti J mulai dari 1 lah. Nah, perkalian di sini. Jadi X0 min kita 3 data X0, X1, X2 ya. Jadi min X1, X0 min X2, X0 min X3. 4 data ya. Di atasnya X min X1, X min X2, X min X3. Oke. Sekarang kalau L1X berarti P di bawahnya adalah X1 min XJ. Ini X min XJ. Ini J-nya dimulai dari 0. J tidak boleh sama dengan I. Yang ini I-nya. Tidak boleh sama dengan 1 lah. Sampai 3. Jadi X1 min X0. Sisanya ya, sisa absisnya. X1 min tidak boleh X2, tidak boleh X1, tidak X2. X1 min X3. Ini X min X0, X min X2, X min X3. L4X semakin terbaca polanya. Ini J dimulai dari 0 sampai 3. J tidak boleh sama dengan 4, 2. Jadi ini adalah X2 min XJ. Ini X min XJ.
Oke. Ininya berarti X2 min yang tidak ada, yang tidak sama, X0. X2 min X1, oke. X2 min X2 tidak boleh. X2 min X3. Di atas sama yang bawah, X min X0, X min X1, X min X3. Yang terakhir, L3X, semoga tambah hafal. Ini termasuk simbol umum ya di bidang manapun. Jadi begitu ada pi perkalian. Ini J dimulai dari 0, tapi J tidak boleh sama dengan 3. Ini adalah X3 min XJ, X min XJ sampai 3. Ini adalah X3, X3, X3 min X0 min X1 min X2, X min X0, X min X1, X min X2. Yang di bawah kita boleh menukar-nukar ya. Bahkan X0 min X2 ini boleh tukar begitu ya. Tapi ini pentingnya textbook itu di situ. Textbook yang misalkan sudah pengalamannya mungkin udah puluhan tahun, agar mudah dihafal, lebih rapih ini formulasinya itu. Dan kita kan juga menggunakan formulasi zamannya Newton, zamannya Lagrange. Kalau kalian baca teks mereka, wah tidak akan paham ya, ruwet sekali gitu. Jadi ada jasa para matematikawan, para ilmuwan yang bisa mengubah ke dalam bahasa yang mudah kita pahami hari ini gitu ya. Jadi kalau melihat tulisan tangan, bahkan mereka di tahun-tahun mungkin 15 sekian, 16 sekian, ya, 17 sekian. Ini susah melihatnya, susah sekali. Ini jasa para ilmuwan yang menyampaikan ke kita ya. Baik, dan seterusnya ya. Silakan mau coba di misalkan F ke 4X gitu melatih nanti ini. Baik, kita ambil contoh soal. Bagaimana penyelesaian dengan menggunakan polinomial Lagrange. Oke, nah kita lihat contoh soal yang di kasus Newton yang tentang 3 titik data ya. Contoh 3 titik data. Ini datanya X0 Fx0 sama dengan 1,0 yang di Newton ya. X1 Fx1 sama dengan 4, ini 1,3862944. Data ketiga X2 Fx2 ini 6,1,7917595. Oke. Ini ada di buku Capra N Kanal. Silahkan lihat. Ini adalah kita hanya melihat ini sebenarnya, melihat angka-angka ini. Perhatikan bahwa ini jaraknya tidak sama ya. Ini ke sini nggak sama. Tidak harus berspasi sama ya. Walaupun nanti dalam komputasi ada yang harus mengubah formulasi Newton dan Lagrange ke
formulasi yang sama spasinya untuk tujuan komputasi gitu ya. Zaman dulu ya gitu. Kan kalau digital kan harus sama jaraknya itu gitu. Tapi zaman sekarang sudah nggak begitu. Sudah bisa tertangani walaupun ya tidak berspasi sama, bisa diselesaikan dengan baik secara algoritma. Ingat bahwa angka-angka ini adalah fungsi aslinya adalah fx sama dengan ln x. Ya. Ya ln 1 ya 0 gitu ya. Fungsi luar kan begini. Ya. Asimptotik di sini. X ini 1 ya. Oke. Cuma kita dikasih data aja 3 buah titik dicuplik dari titik ini. Nah, kita nggak tahu di fungsinya apa. Kita dekati dengan secara polinomial gitu. Nah, ini kan 3 titik data akurat. Ya. Karena interpolasi itu terkait data akurat. Kalau regresi terkait data yang ada errornya. Nah, beda pendekatannya. Kalau regresi yang datanya ada errornya itu dengan least square. Jika kita beda pemecahannya kan gitu. Kita lihat yang ditanyakan adalah berapa F2 ya. F2 ini yang dicari fungsinya. Berapa F2? Jadi kita mencari titik ini. Kita hanya tahu sebaran begini. Mungkin begini. Ya. Kita ingin mencari data X2 di sini. 2 ya. Nah, di mana? Apakah di sini? Di sepanjang ini di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu? Itu nggak tahu kan apakah di mana. Oke kan tentu di seputar inilah. Di seputar ini. Oke. Nah, baik kita selesaikan dengan interpolasi polinomial Lagrange. Jadi karena 3 titik data maka terkait polinom orde 2 gitu ya. Tergantung jumlah data yang disediakan. Jadi apa? F2x sama dengan, nah langsung ke sini kalau nanti ada soal gunakan Lagrange, gunakan Newton. Lagrange pakai ini. I-nya dari 0 sampai 2 ya. N. Fnx ini somasi sampai ke N. Ini Li, I mengikuti ini, X, F, XI. Jadi begitu lihat bagian yang sebelah sini, Fxi, harus lihat nilai fungsi yang di sini. Yang sebelahnya, faktor pengalinya adalah terkait dengan absis. Yang kanan koordinat ya. Ini absis. Ini terkait dengan urusan absis. Yang ini absis. Dan yang sebelah kanan terkait yang ordinatnya ya. Ini oke. Kita lihat. Jadi F2x sama dengan L0x Fx0 tambah L1x Fx1 tambah L2x Fx2. Oke. Ingat yang tadi ya, ini bagi ordinat, yang kanannya yang sebelah kirinya adalah absis. Baik, kita teruskan. Berarti L0 adalah di sini aja nih. L0x sama dengan ini sampai 2 karena order 2. Ini J-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti J dari 1 urainya. Ini X0 min XJ, X min XJ.
Ini sama dengan X0 min X1, X0 min X2. Berarti X min X1, X min X2. Gitu. Ini kalau kita memasukkan, bisa juga di sini. X0-nya adalah 1. Oke, 1 min. Kemudian ini X min. Nah, yang X2-nya, X1-nya, ini pasti 4, ini pasti 6. Oke. Kemudian X2, L1X, L1X adalah Pi perkalian dari J sama dengan 0, tapi J tidak boleh sama dengan 1 sampai berapa tadi? 2. Ini X1 min XJ, X min XJ. Ini sama dengan X1 min X0, X1 min X2. X min X0, X min X2. Sama dengan berapa X1-nya? X1 adalah 4. Jadi 4 min X0-nya 1, 4 min X2-nya 6. Ini X min 1, X min 6. Oke. Kemudian yang terakhir, X2X. Ini sampai 2 dari J sama dengan 0, tapi J tidak boleh sama dengan 2. Ini X2 min XJ. Ini X min XJ. Sama dengan X2 min X0, X2 min X1. Ini X min X0, ini X min X1. Berapa X2? X2 adalah 6. Jadi 6 min X0-nya adalah 1, 6 min X1-nya adalah 4. Ini X min 1, X min 4. Oke. Nah, jadi sekarang F2X sama dengan ini yang di atas. Jadi ini F2X, berarti ini yang ini ya, 4 min 1, 4 min 6, apa saya tulis lagi? X min 6, ini F X yang ini Fx2 ini tadi mereka. Nah ini Fx0 berarti dia Fx0 saya langsung aja 0 ya. Kemudian yang suku kedua yang ini. Satu yang pertama ini ya. X min 4. Nah, salah nih. Saya ganti aja. F2X berarti L yang ini di halaman sebelah. X min 4, X min 6, 1 min 4, 1 min 6 kali Fx0 ini adalah 0 ditambah yang ini, X min 1, X min 6, kemudian 4 min 1, 4 min 6.
kali nilai fungsi yang kedua ini. Jadi kali 1,3862944. Oke, tambah yang ketiga, yang ini X min 1, X min 4, kemudian 6 kurangi 1, 6 kurangi 4, kali nilai fungsinya 1,7917595. Nah, maka itu F isikan X-nya F2 katakanlah tadi di titik yang X dan 2 sama dengan hasilnya dimasukkanlah nilai X-nya X 2. Nah, F2 sama dengan 0,5658443. Oke, ini yang dalam F2 nilai fungsi dari polinomial Lagrange order 2 dari X dan 2 yang Lagrange. Oke. Nah, sebagai catatan yang Newton, saya tulis di sini dengan warna berbeda. F2 2 ya untuk Newton itu hasilnya adalah 0,5658444. Jadi bagian akhirnya yang agak gitu. Oke. Nah, adapun nilai fungsi yang sebenarnya yang true value, jadi F2 ini yang true value, nilai sebenarnya adalah ln 2 sama dengan 0,693147 dan seterusnya. Jadi kita bisa menghitung galat error relatif ya, relatif error, galat relatif. Seperti yang sudah saya terangkan. Nanti bisa ditanya berapa galat relatifnya atau galat mutlaknya. Jadi harus diingat yang sebelumnya. Baik, itu. Nah, sekarang sedikit interpretasi. Gitu. Oke. Nah, misalkan tadi kita punya 3 buah data ya. Gitu. Misalkan ini, katakanlah ini adalah hasil dari interpolasinya. Datanya adalah ini. X0, X1, ini X2 ya. Nah, kurva ini adalah hasil interpolasi. Karena 3 buah data, pasti dia F2X. Ya. F2X. Nah, sebetulnya ini kalau perhatikan suku ini F2X ya, sama dengan F2X sama dengan L0X Fx0 tambah L1X Fx1 tambah L2X Fx2. Oke. Nah, harus ingat bahwa suku ini kan persamaan kuadrat. Oke.
Kemudian suku ini adalah persamaan kuadrat. Karena dia polinomial order 2. Ini adalah persamaan kuadrat. Kita lihat ini kan. Ya, persamaan kuadratnya masing-masing. Nah, ininya bagian ini. Oke. Ini persamaan kuadrat. Baik, jadi per suku itu adalah persamaan kuadrat. Jadi yang misalkan ini faktor pengali fx0 ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah fungsi kuadrat yang memotong titik ini. fx0. Mana fungsinya? Katakanlah sebentar. Ini. Saya coba gambar sebuah fungsi kuadrat. Nah, gitu. Ini adalah suku pertama ya. Ini suku pertama terkait ini. Kemudian suku kedua yang ini berarti ada fx1 ya. Berarti ini ada katakanlah begini. Nah, ini adalah persamaan kuadrat untuk suku yang kedua, yang ini. Kemudian yang titik ketiga, ini grafiknya katakanlah begini. Nah, itu dia. Ini buat suku ketiga. Yang ini. Yang pertama berarti yang ini. Oke, ruwet gambarnya. Tapi perhatikan bahwa di sini setiap titik data itu dipotong oleh satu parabola ya. Parabola terbalik, parabola ke atas, tapi penjumlahan dari semua parabola ini menghasilkan garis yang ini, yang F2X. Ini. Penjumlahannya. Oke. Selesai yang bagian interpolasi Lagrange. Jadi bagaimana nilai dari interpolasi interpolasi Lagrange itu mendekati yang Newton atau katakanlah sama ya gitu. Kenapa sama? Karena ini reformulasi dari interpolasi Newton Lagrange ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin pendekatan yang lain boleh jadi tidak sama ya dengan ini. Gitu. Atau mungkin lebih mendekati yang true value atau menjauhi gitu ya. Nah, tergantung kasusnya gitu. Apakah dengan menambah orde itu menambah baik? Nah, kita akan lanjutkan ke spline sekarang. Interpolasi spline. Nah, bedanya apa? Spline dengan tadi yang Newton dan Lagrange. Oke, kita lihat. Interpolasi spline.
Oke. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang sebuah polinom tunggal. Polinom tunggal seperti ini. Jadi, sebuah polinom tunggal yang memotong semua titik data yang akurat, ya, sebagai sebuah interpolasi di nilai-nilai di tengah-tengah data, ya. Kita mau menebak, jadi ingat bahwa ini sebelumnya nggak tahu ini fungsi apa. Bahkan kita nggak tahu ini dari mana yang 3 titik data ini. Kita hanya mencoba menebak nilai-nilai di antara titik ini, ya. Tidak boleh yang di luar, ya, yang tengah-tengah ini, interpolasi gitu. Nah, kita punya dari secara filosofinya bahwa 3 buah titik data akan terkait dengan satu polinomial unik orde 2 kalau 3 titik data. Baik. Jadi jika kita punya misalkan ada n plus 1 titik data akurat, ya, maka ada polinomial, orde n, ya. Ini yang konsep di interpolasi Newton dan Lagrange. Ya, jadi kalau misalkan ada n buah data, bayangkan, ya, ada n buah titik data nih, misalkan. Ini X0, dia tidak harus sama spasinya, X1, X2, X3, X4, sampai misalkan Xn-1, Xn. Gitu. Ini begini misalkan. Ini, ya, saya sedikit ngatur. Ini biar nampak bagus gambarnya. Itu datanya. Jadi ini masing-masing adalah nilai fungsinya. fx0, fx1, fx2, fx3, fx4, fxn sini. Ini ada sebuah polinomial tunggal, ya, yaitu ini yang memotong ini seterusnya, kemudian ini berarti polinomialnya adalah karena datanya ada n plus 1, ini n tambah x0, jadi ini adalah n plus 1 titik data, berarti polinomialnya adalah fn, polinomial orde ke n. Ini yang di Newton dan Lagrange. Jadi kita mengambil satu fungsi global, ya, fungsi global. Nah, apakah dengan banyaknya data berarti kita akan semakin tinggi ordenya, ya? Betul nggak? Kita kan cenderung menambah data untuk tujuan statistik, ya, agar lebih estimasi rataan lebih akurat, ya, lebih baik gitu, ya, karena datanya banyak gitu. Tapi ya data banyak juga tantangannya adalah akan semakin besar orde dari polinomnya kalau menginterpolasi, ya. Kita juga mengambil data, misalkan data akurat katakanlah gitu, ya. Diperbanyak, kita mau interpolasi grafik yang memotong semua titik itu juga ternyata berarti ordenya tambah tinggi, ya. Nah, bayangkan kalau misalkan datanya ada 1000, kita berarti membentuk sebuah polinom orde 1000 kurang 1, ya. Gitu. Nah, sekarang contoh begini. Nah, ini ada gambar begini.
Ini namanya state function. State function. Jadi apa? Fungsi yang pindah gitu. Kayak tangga ya. State function. Ini fx, x. Ini fungsi yang tidak well behave ya, karena ya patah ya, discontinue gitu. Kalau mau ya begini gitu. Nah, ada fungsi begitu. Ini kan patah. Nah, tapi interpolasi tidak peduli fungsinya apa, nggak tahu kan ya. Misalkan ya datanya begini. Kita hanya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 buah titik data. Jadi kalau 4 data, jadi n plus 1 sama dengan 4. Jadi order polinomnya adalah 4 sama dengan en sama dengan 4 min 1. Jadi berapa? 3. Jadi kita berurusan dengan polinom order 3. Kira-kira apa sih polinomnya ini? Nah, ini yang kita punya sebagai F3X. Ini masih motivasi dari interpolasi yang sebelumnya ya. Oke, sekarang tambah lagi datanya. Untuk menginterpolasi nilai-nilai di antara fungsi yang kita nggak tahu sebelumnya. Ini fungsi yang sebenarnya, ini adalah fx-nya. True value ada di sini ya. Jadi ada sini true value itu. Makanya di sini datanya di sini. Nah, misalkan kita punya data B 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi n plus 1 sama dengan 6. Berarti fungsinya, fungsi polinomnya ada order 5. Bagaimana bentuk fungsinya? Ini. Ya, anggap potong ya. Nah, gitu. Oke. Memotong. Ini X. Bayangkan dia menjauh ya. Oke, kemudian data ditambah lagi. Menjadi berapa? 8 misalkan. Lihat. Sedikit perbesar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini fx, x. Nah, ada begini nih. Berarti ini n plus 1 sama dengan 8. Jadi n sama dengan 7 ya. Ini kita mencari f7x. Fungsi global ya, yang motong semua titik nih. Perhatikan. Ini ada yang nggak stabil. Kayak mobil untuk belok kan ambil ancang-ancang agar tidak jungkir ya, agak jauh dulu. Oke. Nah, jadi dari mana? Jadi di titik tertentu dia harus berayun lebih liar ya, gitu. Ya, terutama di titik-titik yang ini kan enak nih kalau ini smooth ya gitu. Begitu ada 1, 2, 3. Nah begini ini agak repot nih. Itu nggak? Coba. Kan nggak mungkin langsung belok begitu. Dia akan muter dulu sana. Jadi di titik yang mendadak biasanya dia untuk fitnya itu dia muternya jauh. Kalau fungsi global, jadi kita paksakan sebuah fungsi tunggal. Dibayangkan ya, paksakan sebuah fungsi tunggal yang memfit semua titik akurat.
dia akan terus belok-belok liar gitu ya si ini. Apa artinya? Dengan datanya tambah banyak, kemudian orde polinom tambah tinggi, kita akan punya fungsi yang lebih kompleks. Dia lebih gitu. Dihitung pun ada hasilnya ya gitu. Tapi itu begitu diplot juga tiba-tiba ada kekacauan gitu. Nampak kacau gitu. Enggak sih, enggak kacau, cuman masalahnya adalah menjauh dari nilai yang sebenarnya di sini. Yang ditanyakan yang di sini. Berapa X di sini ya? Kan di sini yang tanya. Apakah ini mewakili ini? Gitu. Apakah di sini nih? Ditanya di sini. Berapa misalkan X berapa lah di sini gitu. Cari ini nilai fungsinya. Yang dicari adalah ini, yang dapat ini. Tinggi sekali kan? Simpangannya besar gitu. Nah, tapi kalau kita secara sederhana punya gambaran seperti ini, X masih 8, yang ini di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita hanya menggunakan polinom orde 1. Ini 1, tapi tidak global ya. Kita akan hubungan per titik. Hubungan per titik nih. Oke? Ya, gitu. Kita mencari nilai fungsi yang di sini tadi berapa X, langsung akurat ya. Di sini X yang di sini langsung akurat yang interpolasinya. Nah, simpel nih. Ini adalah per segmennya adalah F1 linear aja. Bayangkan ini kita paksakan sebuah fungsi tunggal global yang berayun liar begini. Tapi dengan hanya menghubungkan per segmen, kita menggunakan misalkan interpolasi Newton ya, linear. Nah, ini aja begini. Jelas lebih akurat lah ya si hasil interpolasinya itu. Jadi ini adalah disebut sebagai spline itu interpolasi yang sepenggal gitu. Spline. Jadi piecewise interpolasi sepenggal begitu ya. Piecewise. Nah, bagaimana ininya persoalannya? Kita lihat misalkan jika datanya ada sejumlah n plus 1 data, berarti seperti ini. Ini ada X0, ada X1, X2, X3, X4, Xn-2, Xn-1, sini Xn. Kita keluar di sini Fx0-nya, Fx1-nya, Fx2, Fx3, Fx4, Fxn-2, Fxn-1, Fxn. Kita yang linear ya, begini. Oke. Sepenggal. Oke. Nah, jadi ini bukan fungsi tunggal. Tadi ini hanya F7X tunggal. Di sini enggak. Yang ini adalah F0X. Ini adalah F1X. Terkait ini adalah, ini kan Fx0 nih. Ini Fx0. Ini Fx1. Ini Fx2. Fx3. Ini Fx4 dan seterusnya Fxn ya. Fxn. Nah, masing-masing beda-beda per segmen ya fungsinya. Bisa dibayangkan F2X ini
3x, berarti ini adalah f n-1x ya. Ini adalah f n-2x. Jadi di sini jika ordernya ada n plus 1 data, maka berarti ada n selang. Ini selang ini 1, 2, 3, 4 sampai n selang. Jika datanya misalkan berapa tadi? 1, 2, 3. 3 buah data, berarti dia menyangkut 2 selang. Yang sekarang kita pikirkan bukan lagi fungsi globalnya, tapi bagaimana berapa banyak selang yang kita harus buat fungsinya di situ ya. Nah, kita lihat di sini. Ini f0x, f1x, f2x. Berarti f0x sama dengan x0 ditambah m0 x min x0. Ini buat yang linear saja nih. Kemudian fungsi linear di selang yang kedua, fx1 tambah gradiennya x min x0 sampai fungsi selang terakhir ya, fn-1 x sama dengan fxn-1 tambah mn-1 gradiennya x min xn-1. Oke. Nah, ingat bahwa ini kalau di dalam formula Newton ini adalah B0, ini adalah B1. Ingat bahwa sebentar. Ini selangnya dari yang ini ya, x0 lebih kecil atau sama dengan x sampai x1. Yang ini x1 sampai x2. Yang ini xn-1 xn. Oke. Nah, berarti berapa m0? M0 sama dengan gradien ya. Fx1 kurangi Fx0. X1 min x0. Ini kan sama dengan Fx1, x0 ya. M1 sama dengan Fx2 min Fx1, x2 min x1. Fx2 x1. Terakhir m n-1 sama dengan f xn dikurangi f xn-1 xn dikurangi xn-1. Ini adalah yang di Newton, xn, xn-1. Oke. Nah, jadi secara umum jadi m ke i adalah f xi, enak buat programming, f xi min 1 xi min xi min 1. Atau secara simbolik adalah f xi xi min 1. Oke. Nah, i-nya terlihat 1, 2 sampai n ya. Sejumlah n fungsi. Atau n selang. Setiap selang ada fungsinya masing-masing. Oke.
kemudian, nah, persoalan berikutnya adalah Pak, izin bertanya, Pak. siapa? Nida, Pak. Ya, Itu gimana yang di bagian ini, Pak. Ini X min X0 atau X min X1 ya, Pak? X min X0. Yang di baris kedua, Pak. Baris kedua? Ya. Sebentar. X min X1 ya, Nida ya? Ya. Oke. Masih Nida? Saya catat. Ya, mohon dibantu saya ya, karena ada matanya sudah terandang kelewat. Baik. Nah, yang berikutnya, kalau kita plot ya datanya, kita plot gini. Yang tadi ini X0, X1, X2, X3 sampai Xn-1, Xn kan. Oke. Ini bisa begini. Gitu. Nah, kan begini. Oke. Ya. Nah, ini yang sekarang yang disukai gitu ini. Ini patah ya. Ini kan discontinue. Ini tidak smooth. Tidak smooth. Tidak licin, tidak mulus begitu. Diferensialnya beda nih kiri kanan ya. Jadi lebih kurang disukai di spline kalau linear. Gitu. Karena produknya begitu ya. Nah, kita ingin yang smooth deh, gimana caranya gitu. Oke, jadi misalkan kita lihat sebentar. Contoh ya, kita akan masuk ke spline kuadratik. Sekarang untuk mengatasi yang persoalan diskontinuitas begini, kurang enak melihatnya. Walaupun tadi secara ini bisa di fit ya. Nilainya lebih baik dibandingkan dengan yang ini nih. Dengan interpolasi yang sepenggal dengan linear ke fit ya gitu. Walaupun kita nggak suka ini nih. Ya, discontinue gitu. Ya kalau dibikin di 2 dimensi, misalkan interpolasi spline kubik 2 dimensi gitu. Permukaan tuh, itu bagus sekali. Bayangkan kalau patah-patah begini. Nggak halus gitu ya. Kita mengambil yang halus. Nah, misalkan ini ada data nih, contoh ini buat ke spline kuadratik ya. Oke. Ini misalkan contoh 4 titik data ya gitu. Ini I-nya ini adalah X, ini adalah Fx ya gitu. Ini 0, 1, 2, 3. 4 data ya. Ini 3,0, kemudian 4,5, bagian absisnya 7,0, 9,0. Ini nilai fungsinya, ordinatnya 2,5, 1,0, 2,5, 0,5. Oke. Kemudian kita coba plot di sini. Ya walaupun nanti akan banyak menggunakan software ya untuk plotting, tapi harus punya gambaran lah, coret-coret di kertas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9 misalkan ya gitu. 10 lah tambahan sini. Jadi 3,0 ini 1 misalkan 2, 3. Skalanya agak beda nih. XY-nya. 3, sini 3, dia 2,5. Berarti 3 ya di sini 2,5.
Oke. 3, 2,5. Kemudian 4,5, 1. 4,5 di sini 1. Kemudian 7,0, 2,5. 7,0 naik ke atas, kira-kira di sini. 9, dia 0,5, di sinilah. Nah, kita nggak tahu ini fungsi apa. Nah, kita terapkan interpolasi spline kuadratik. Jadi sepenggal-sepenggal. Jadi per penggal ini harus ada satu fungsi kuadrat nih. Misalkan begini ya. Ini adalah bagian dari fungsi kuadrat. Mungkin ke sana mungkin ya. Ini adalah f1x. Nah, mohon diingat di sini bukan order ya f1-nya ya. Ini adalah penggal pertama dari fungsi tersebut gitu. Kemudian yang kedua, ini harus smooth. Ini harus turunan kiri kanannya harus sama nih. Diferensiabel di sini ya dalam bahasa kalkulus. Ini di sini. Oke. Oh. Jadi turunan kiri kanan sama, smooth. Nah, yang terakhir cari warna yang lain, nah ini aja. Nah, ini bayangkan ini ke sini harus menyambung nih. Ini harus turunannya harus sama. Nah, gitu. Ini adalah F selang ketiga. Ini adalah F 2x, fungsi kuadrat di selang kedua. Nah, jadi kita lihat bahwa F1x berapa? F1x adalah kembali ke formula yang awal, A1x kuadrat tambah B1x tambah C1. F2x sama dengan A2x kuadrat tambah B2x tambah C2. F3x sama dengan A3x kuadrat tambah B3x tambah C3. Perhatikan ini adalah ada 3 persamaan kuadrat. Ya. Masing-masing 3 parameter. Apa itu? Ya, A1, B1, C1 itu parameternya. Kemudian yang kedua, persamaan kedua, ini parameternya. Yang ketiga, estimasi A3, B3, dan C3. Total ada 9 parameter yang harus dicari. Maka ada 9 parameter yang harus dicari. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sementara ada 3 persamaan ya. 3 persamaan dengan 9 parameter yang dicari. Ingat KG. Jadi tidak bisa, kita harus nambah ya, harus mencari, harus punya 9 kondisi, 9 parameter. Oke, saya harus khusus. Baik, kita lihat. Nah, dari case yang ini, kita lihat bagaimana mencari persamaan-persamaan yang belum ada. Bagaimana cara menemukan 9 persamaan yang lain ya. Jadi 9 parameter
9 parameter, itu menuntut adanya 9 persamaan. Ya, saya gambar lagi sedikit karena akan menggunakan gambar ini. Tadi begini, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Ini X0, ini X1, X2, X3. Nah, terlihat pertama. Nah, nilai fungsi harus sama pada titik-titik interior ya. Jadi kita lihat, ini adalah titik interior. Ini adalah titik interior. Interior point. Jadi yang ini bukan interior ya, yang kiri kanan, yang batas di kiri dan kanan bukan interior. Yang di tengah-tengah itu interior. Jadi di sini ada F1, di sini ada F2, di sini ada F3. Perhatikan bahwa F1X1 harus sama dengan F2X1. Titik ini, nilai fungsi F2 di sini, ini kan fungsi yang sebelah kanan nih. Di sini harus sama dengan fungsi yang sebelah kiri F1 di titik ini. Paham ya? Interior kedua, berarti fungsi yang kedua F2 ini, F2 di X2, kemudian F3 di X2. Oke. Nah, kita masukkan nilai fungsinya. Jadi F1X1 adalah A1X, udah masukin ya, X1 kuadrat tambah B1X1 tambah C1, karena tiap fungsi ada parameternya. Ini harus sama dengan F2. Jadi ini A2. Tapi di sini X1 kuadrat tambah B2 X1 kuadrat tambah parameter yang kedua C2. Yang berikutnya yang ini. Berarti yang F2 berarti A2 X2 kuadrat tambah B2 X2 tambah C2. Yang ini fungsi yang ketiga, parameternya A3 X2 kuadrat plus B3 X2, ini bukan kuadrat, tambah C3. Nah, kita lihat dari sini. Yang bagian yang ini tidak lain dari F1X1 ya. Yang ini. Nah, jadi A1 serak A1 X1 kuadrat tambah B1X1 tambah C1 sama dengan F(X1). Persamaan pertama ini, yang kedua ini. A2 X1 kuadrat plus B2X1 plus C2 sama dengan F yang kedua F2X1. Yang ketiga yang ini berarti A2 X2 kuadrat plus B2X2 plus C2 sama dengan F2X2 yang di sini. Yang terakhir
Berarti A3 X2 kuadrat plus B3 X2 plus C3 sama dengan F3 di X2. F3 X2. Oke. Kita bisa isikan angka-angkanya. Jadi A1 X1 adalah 4,5 kuadrat. Tambah B1 4,5 tambah C1 sama dengan 1,0. Sebagaimana datanya ya di sini ya, 1,0. Ini fungsikan sebelah kanan. Kemudian A2 4,5 masih X1 4,5 kuadrat tambah B2 4,5 tambah C2 sama dengan 1,0, sama nilai fungsinya di sini. Yang berikutnya di interior points A2 7,0 yang di sini kuadrat yang ini 3,0 aja plus B2 kali 7,0 plus C2 nilai fungsinya adalah 2,5. Dan terakhir A3 X2 nya adalah 7,0 tambah B3 7,0 tambah C3 nilai fungsinya adalah 2,5. Oke. Kita sudah punya 4 persamaan ya. 4 persamaan. 4 persamaan. Jadi tinggal berapa nih? 4, 5 persamaan lagi. Oke. Tadi interior, sekarang titik yang ujung ya. Yang ini tadi interior point. Interior point. Sekarang mungkin titik batas. Yang kedua, ambil persamaan dari titik-titik batas. Gitu ya. Jadi apa di batasnya? Ini. Tadi ini begini ya. Ini X1, X0, X1, X2, X3. Ini. Sekarang yang ini. Nah, kita lihat. Ini ada F1, ini F2, ini F3. Jadi F1 di X0 sama dengan A1 X0 kuadrat tambah B1 X0 tambah C1 ya. Di sini berapa nilai fungsinya? F3 di X3 sama dengan persamaannya A3 X3 kuadrat tambah B3 X3 tambah C3. Nah, ini itu aja, kan nilai fungsi ya. Nah, jadi A1 3,0. Ini kan 3,0 di mana tadi? 3,0 yang bagian X0 3 kuadrat tambah B1 kali 3,0 tambah C1 nilai fungsinya adalah 2,5. Ini 2,5 ya. Sekarang yang ini yang terakhir. A3 persamaan ketiga kali nilai absisnya 9,0 kuadrat tambah B3 9,0 tambah C3. Berapa nilainya? 0,5. Oke, ini adalah dua persamaan tambahan. Oke. Jadi sekarang periode 9 kurangi 4 kurangi 2 ya. Gitu. Jadi kita butuh 3 lagi persamaan. Ini 2 persamaan tambahan. Oke. 3 lagi dari mana?
Nah, yang ketiga, aturannya agar smooth. Nah, ini pentingnya kenapa harus smooth. Jadi bukan sekedar indah ya, tapi ada fungsi matematik. Turunan pertama pada titik-titik simpul harus sama. Ya, karena smooth. Ini pentingnya pengetahuan kalkulus. Nah, jadi kita lihat fungsinya. Saya gambar lagi. Tadi begini. Kemudian ini. Kemudian ini. Aduh, gambarnya jelek. Kurang presisi. Katakanlah begini. X0. Kemudian X1 yang ini. Kemudian X2-nya sama ketinggiannya. Kemudian terakhir di sini. Ya. Nah, ingat di sini kurvanya begini, kemudian nyambung ke sini. Kemudian dia belok. Jadi si gradiennya harus sama di sini. Di titik ini. Ini berarti begini. Ini di sini berarti gradiennya sana. Oke. Ini turunan kiri dari fungsi yang kedua harus sama dengan turunan kanan dari fungsi yang pertama. Ya, smooth. Sama turunan kanan dari fungsi yang kedua harus sama dengan turunan kiri fungsi yang ketiga. Jadi perlu penurunan rumus, penurunan fungsinya. Gampang karena hanya kuadrat. Kita lihat, jadi F1 ini X0, X1, X2, X3. Jadi F aksen 1 di X1 karena interior ya. Di X1 harus sama dengan turunan yang pertama dari fungsi yang kedua di X1. Yang berikutnya, turunan pertama dari fungsi yang kedua di X2 harus sama dengan turunan pertama fungsi F3 di X2. Gitu. Kita turunkan saja. Tadi apa? Ini waktunya mepet. Kita dapat misalkan gampang turunkan ya. Yang ini turunkan aja. Yang masing-masing ini. Oke, sebentar. Tadi kalian akan dapat begini. 2 A1 X1 plus B1 sama dengan 2 A2 X1 plus B2. Yang berikutnya F2 turunan pertama 2 A2 di X2 tambah A2 ini tambah B2. Ini turunan untuk fungsi yang ketiga. Berarti 2 A3 di X2 tambah B3. Gitu aja. Nah, jadi masukkan formulanya. Angka-angka absisnya. 2A2 kali 4,5, ini X1 ya. Tambah B1 sama dengan 2A2 kali 4,5 tambah B2. Kemudian 2A2 7,0 tambah B2 sama dengan 2A3 kali 7,0 tambah B3. Nah, kita sudah punya dua persamaan lagi.
tambahan 2 persamaan. Jadi A9 tadi kurangi 4, kurangi 2, kurangi 2. Tinggal 1 yang belum ketemu persamaannya. Oke. Nah, ini ya sangat filosofis nih yang satu ini. Ini semua oke. Nah, yang keempat, yang terakhir, asumsikan bahwa turunan kedua pada titik pertama atau di titik pertama X0 bernilai 0. Apa ini maksudnya? Ya. Jadi kalau kita punya fungsi f1x tadi berapa? A1x kuadrat tambah B1x tambah C1 ya. Maka turunan pertamanya adalah 2A1x tambah B1. Turunan keduanya F21x sama dengan 2A1. Nah, ini maksudnya turunan pertama turunan kedua dari pada titik yang pertama X0 bernilai 0. Ini turunan kedua. Ini ya sama dengan 0. Kok bisa begitu ya? Bagaimana logikanya gitu. Jadi jika di sini kan implikasinya 2A1 sama dengan 0 ya. Turunan kedua. Dengan kata lain A1 sama dengan 0. Nah, bagaimana nih plotting ke fungsinya? Jadi begini. Jadi ini yang pertama begini, ini begini, ini begini ya, kira-kira. Oke ya, gini ya. Nah, ini ide jenius ya, gitu. Perhatikan ya, ini yang F1 kita ubah menjadi linear. Jadi linear nih. Perhatikan linear. Oke. Linear. F1 jadi linear. Kalau A1 diambil 0, ini 0 ya, kan jadi tinggal ini. B1X plus C1. Oke. Linear. Dia nabrak nih ya, motong. Tapi di sini ganti dengan berubah menjadi kuadrat. Oke. Yang lain di sini ya sama aja. Ini kuadrat. Jadi biarkan yang fungsi pertama dia linear. Ini kuadrat, ini kuadrat. Itu. Jadi ini sebuah garis. Sebuah garis linear. Oke. Nah, ini kalau misalkan konon istilah spline itu buat orang-orang engineer atau misalkan arsitek begitu. Dulu dengan plat kayu yang tipis atau plastik begitu untuk membuat sebuah kurva-kurva yang smooth. Namanya spline gitu. Jadi kalau misalkan kenapa loading ya? Sebentar, ini jaringannya bermasalah. Oke.
Recording in progress. Baik, sebentar ya. Tidak ada gangguan jaringan sepertinya. Apakah sudah tertangkap? Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. baik, masih. Atau dari mana? Apa di ITB atau apa di sini mungkin ya, bahkan menggunakan ITB. Lihat ya, misalkan ada paku begini dipasang. Ini paku, kemudian ini paku. Jika kadang-kadang ide sebuah matematika datang dari engineering. Nah, kita pasang sebuah plat tipis ya, gitu ya. Ini sangat logis. Perhatikan ini adalah kita hubungkan dengan sebuah penggaris ini. Nempel di situ. Gambarnya yang jelek. Ini sebuah plat tipis. Paku lurus ya, nih. Nah, dibelokkan ke sini. Dibelokkan. Kita sedikit berimajinasi. Kemudian ini melengkung nih, ini kuadrat ya. Ini boleh lurus nih. Dia akan masuk sini, dibelokkan lagi. Nah, gitu. Oke. Disangkutkan ya, dibayangkan dibelokkan. Ini menyangkut nih, fix gitu. Mereka mungkin gambar-gambar kurva yang mulus di sini gitu. Tapi ini menyatakan sebuah pesan matematik nih. Jadi boleh ini lurus. Gitu. Nah, baik, karena ini bisa diambil sebuah fungsi yang lurus, jadi walaupun fungsinya secara umum adalah kuadratik, masing-masing spline boleh campur sebenarnya itu. Dan saya lihat bahwa dalam spline kubik, kuadratik, dan seterusnya hanya butuh dia bagian awalnya aja. Baik, kalau di sini nggak bisa ya. Bagian akhir nggak bisa nih. Ini melengkung nih, kuadrat. Kita hanya boleh mengasumsikan linear di bagian awalnya aja. Secara fungsional pun boleh dia nabrak dulu, potong garisnya, lurus, sini baru kuadrat gitu. Baik, ada 9 persamaan ya. 8 persamaan. Karena A1 sama dengan 0. Jadi artinya sudah 9 kurangi 1 nih, tinggal 8. Persamaannya adalah 0 plus B1 kali 4,5 plus C1 sama dengan 1,0. Persamaan kedua A2 4,5 kuadrat tambah B2 kali 4,5 tambah C2 sama dengan 1,0. Kemudian persamaan ketiga A2 7,0 kuadrat tambah B2 7,0 tambah C2 sama dengan 2,5. Ini kembali ke SPL. A3 kali 7,0 kuadrat plus B3 kali 7,0 plus C3 sama dengan 2,5. Ini yang 4 yang pertama. Kemudian yang kedua 0 tambah B1 3,0 tambah C1 sama dengan 2,5. Kemudian A3 9,0 kuadrat. Nanti silakan cek ya, ditulis lagi, dicek. B3 kali 9,0 tambah C3 sama dengan 0,5. Ini 2 yang kedua. Nah, yang terakhir tentang turunan. 0 plus B1
min 2A2 kali 4,5 min B2 sama dengan 0. Kemudian 2A2 kali 7,0 plus B2 min 2A3 kali 7,0 min B3 sama dengan 0. Ini 2. Oke. Nah, kita tulis dalam ini parameternya apa? A1-nya 0, A2, A3, kemudian B2, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 ya. Yang sisa itu A2, A3, kemudian B1, B2, B3, kemudian C1, C2, C3. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, ya 8. Nah, tinggal dibentuk dalam bentuk matrik. Begini. 4,5 di sini 1 2 3 4 5 6 jadi 8 ya. Di sini ada 0, ini bukan matrik simetrik. 0. Ini 4,5 kuadrat. Ini 4,5 1. Oke. Sini 0, di sini 0. 7,0 kuadrat. Di sini 7,0 1. Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 7,0 kuadrat 7,0 1. Kemudian 3,0 1 0 semua. Oke, ini 0 0 0 0 0. Di sini 9,0 kuadrat. Di sini 9,0, di sini 1. Kemudian ini 1 0 0 min 9 min 1 1 1 0 di sini nih, min 9 min 1 min 0 0 0 4 kali ya. 0 0 14 nanti dicek ya di rumah ya. Di tulisan. 1 0 min 14 min 1 0. Oke. Nah, ini B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Dan saya rapikan tulisan sedikit. Sama dengan 1,0, 1,0, 2,5, 2,5, 2,5, 0,5, 1, 2, 3, 4. 0, 0. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 88. Ini 8 kali 1. Ini 8 kali 1. Oke. Nah, gunakan eliminasi Gauss dan sebagainya ya, gitu. Kita punya A1 0 didapat kan? A2 sama dengan 0,64, A3 sama dengan min 1,6, B1 sama dengan min 1, B2 sama dengan min 6,76, B3 sama dengan 24,6, C1 sama dengan 5,5, C2 sama dengan 18,46, C3 sama dengan min 91,3. Jadi fungsinya adalah F1X sama dengan minus X plus 5,5. F2X sama dengan 0,64 X kuadrat min 6,76 X plus 18,46. Yang ketiga, F3X, yang terakhir, dengan min 1,6 X kuadrat
plus 24,6x plus min 91,3. Ini di rentang 3,0, 4,5, ini 4,5, x 7,0, ini selang terakhir 7,0, x 9,0. Selesai. Nah, catatan bahwa perhatikan ya kalau misalkan tadi grafiknya begini. Oke. Perhatikan bahwa di sini dengan menggunakan kuadratik, campuran antara kuadratik dan linear kan begini ya. Jadi linear di sini, kuadratik. Belok ke bawah, dia akan muter jauh. Oke. Ini adalah dengan spline kuadratik. Nah, kubik itu akan lebih canggih ya. Kubik itu apa fungsinya? X pangkat 3. Kan begini. Dia akan lebih canggih. Kita bisa masang kubik di masing-masing segmen. Perhatikan ya. Ini kubik nih. Oke. Nyambung. Ini kubik. Oke. Nyambung, ini kubik. Jadi yang hijau adalah kubik, yang oranye adalah kuadratik. Gitu. Jadi fungsi begini itu lebih luas, jadi beloknya lebih gampang. Mau dipasang manapun juga akan cenderung ke fit gitu. Mau bagaimanapun akan cenderung fit. Ini ke sini, ini ke sini. Di sini misalkan itu jadi nah gitu. Oke. Jadi nanti silakan pelajari yang kubik. Kalau tidak salah nggak masuk ke dalam materi yang di spline lampu panjang uraiannya gitu ya. Tapi prinsipnya sama dengan yang di spline kuadratik ya. Pendekatannya begitu. Pemecahannya secara aljabar linear gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Ini menjelang UTS minggu depan ya. Pak izin bertanya, sebenarnya di soal itu apakah akan diberi petunjuk, misalkan regresinya yang digunakan multiple linear atau interpolasinya yang digunakan spline gitu, atau kita harus inisiatif sendiri memilih, Pak? Terima kasih. Ditunjuk pastinya, dipastikan. Jadi Pak kerjakan dengan misalkan Lagrange, Newton atau spline. Gitu. Ya jelas tidak akan spline kubik, tidak ya. Gitu. Karena mungkin nggak diajarkan di sini. Gitu. Baik, terima kasih ya. Pak. Jadi akan ada di instruksi soalnya, perintahnya apa diikuti itu. Tapi yang penting di kuliah ini adalah pendekatan, pola pikirnya seperti apa itu yang paling penting ya. Karena kalian udah orang pinter ya, jadi ya bisa di tugas kuliah adalah memperlihatkan persoalannya apa, pendekatannya apa begitu. Kalau hanya menghitung sih gampang, nanti pakai software, pakai apa ya gitu. Tapi ya kalau kita beban kepala kita menghafal rumus semua, kita manusia lelah, tidak akan mampu ya. Tapi kalau kita paham konsepnya, historinya bagaimana, kita akan menyimpan sangat lama di benak kita masing-masing. Baik, selamat ujian minggu depan. Kalau tidak salah luring ya, kita ketemu di kelas. Mungkin open book barangkali ya. Tapi catatlah formula-formula yang memang yang taktis, jangan membuat semuanya nanti repot. Jumat mungkin ada asisten yang akan membantu merapihkan persoalan yang belum latihan barangkali ada hal yang akan dilatih di sana. Baik, terima kasih, sehat semuanya. Ini yang hadir ada 16 orang nih, berapa orang nggak hadir? Mungkin mau kuliah berikutnya.
Baik, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Semua sehat selalu ya, dan ujian semoga minggu depan bisa semuanya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin Bapak.